Halo teman-teman, kembali lagi bersama kita dari kelompok C1 D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Aisyah Yogyakarta. Kali ini ayo kita sama-sama belajar tentang anatomi fisiologi organ ginjal. Ayo teman-teman kita belajar bersama. Yeay! Sebelum kita masuk ke dalam materinya, ayo kita kenalan dengan teman-teman dari kelompok C1. Ada siapa aja ya kira-kira? Nah, pertama saya akan mengenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatih Fisabilillah. Dan juga ada teman-teman saya. Saya Apriyanti Nirwana Dewi. Saya Meidi Windy Winanti. Halo, nama saya Indah Vira Ardianti. Saya Afrika Liani Lukitasari Winastuti. Saya Arif Saputra Bodel. Saya Andrianto Kilolima. Saya Nurlan Sangaji. Saya Rintang Iskandarini. Saya Nurul Hotimah. Nama saya Cindy Nadia Putri. Saya Rindi Primadona. Saya Rumaisa Azhara Subahi. Saya Ananda Dwi Wardana Anwar. Saya Kartika Raharja. Nah, kita sudah berkenalan dengan teman-teman dari kelompok C1. Sekarang saatnya kita masuk ke dalam inti materi. Teman-teman, diharap untuk menyimak dengan baik ya. Selamat belajar. Apa sih anatomi dan fisiologi itu? Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam materi anatomi dan fisiologi organ ginjal, kita harus tahu dulu nih makna dari anatomi dan fisiologi itu sendiri apa sih? Nah, kita cari tahu bareng-bareng ya. Jadi, secara etimologi, pengertian anatomi sendiri berasal dari bahasa Yunani, teman-teman. Yang diambil dari dua kata, yaitu ana dan juga tomi. Ana sendiri berarti bagian, sedangkan yang dimaksud dengan tomi adalah irisan atau potongan. Sedangkan apabila dilihat dari pengertian anatomi secara terminologi, adalah ilmu yang mempelajari bagian internal dan luar. Jadi teman-teman, anatomi dapat kita artikan juga adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh baik dari dalam maupun luar. Nah, fisiologi sendiri apa? Secara etimologi, kata fisiologi berasal dari kata fisiologi, yang diketahui adalah bahasa Yunani. Istilah ini terdiri atas dua kata, yaitu physis dan juga logos. Physis sendiri artinya adalah alam atau cara kerja. Sedangkan yang dimaksud dengan logos adalah ilmu pengetahuan. Jadi secara umum yang dimaksud dengan pengertian fisiologi adalah ilmu yang pelajari faal atau pekerjaan atau fungsi-fungsi dari tiap-tiap jaringan tubuh atau bagian dari alat-alat tubuh dan fungsinya. Nah, itu adalah pengertian dari anatomi dan fisiologi sendiri. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh, sedangkan fisiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem dan fungsi tubuh. Jadi dapat kita artikan bahwasannya anatomi dan fisiologi ini saling berkesinambungan, teman-teman. Nah, untuk anatomi dan fisiologi sendiri sudah paham kan? Ayo kita lanjut ke inti dari materi. Nah, teman-teman, di dalam tubuh kita, ginjal berperan penting sebagai sistem perkemihan atau sistema urinaria, biasa juga disebut dengan sistem ekskresi atau pengeluaran. Karena organ penyusun sistem ini bertujuan membentuk urin dan mengeluarkan urin keluar tubuh. Sistem ini terdiri dari beberapa organ, yaitu sepasang ginjal, sepasang ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, kali ini kita akan fokus ke dalam ginjal, fungsi ginjal, struktur ginjal, dan bagaimana peranannya dalam sistem urinaria itu sendiri. Oke? Ginjal. Nah, ginjal merupakan salah satu dari organ penyusun sistem urinaria dalam tubuh kita. Fungsi ginjal sendiri dalam sistem urinaria kita adalah sebagai ekskresi limbah, yaitu zat kimia asing, obat, metabolit hormon, dan produk metabolit lainnya yang akan diekskresikan dalam bentuk urin. Nah, jadi fungsi utama ginjal ini adalah untuk pembentukan urin, teman-teman, untuk memproduksi urin dalam tubuh kita. Nah, jadi selama ini kita mengeluarkan urin, kita buang air kecil itu dihasilkan atau diproduksi di dalam ginjal ini.
Nah, ginjal sendiri terletak pada dinding posterior abdomen di bawah tulang rusuk bagian belakang, dekat bagian tengah punggung pada kedua sisi tulang belakang. Ginjal berbentuk seperti biji kacang dengan ukuran kurang lebih sekepalan tangan, panjang sekitar 11 sampai 14 cm dengan berat 125 sampai 175 gram untuk pria dan untuk wanita dengan berat 115 sampai 155 gram. Nah, posisi ginjal bagian kanan ini nampak lebih rendah nih teman-teman. Nah, karena pada anatomi ginjal sebelah kanan itu terdesak oleh organ HEPA. Gitu. Oke teman-teman, sekarang saatnya kita membahas tentang struktur dan fungsi masing-masing dari bagian ginjal. Nah, kira-kira apa saja penyusun dari ginjal itu dan fungsi-fungsinya seperti apa? Kita akan bahas satu-satu di sini. Yang pertama ada korteks ginjal nih teman-teman. Korteks itu merupakan bagian terluar dari ginjal yang berfungsi sebagai tempat terjadinya filtrasi dan ultrafiltrasi. Di dalam korteks terdapat nefron yang membuat permukaan ginjal lebih luas lagi. Nefron juga merupakan komponen utama dalam proses filtrasi zat yang tidak diperlukan oleh tubuh. Nah, itu adalah korteks ginjal. Struktur selanjutnya adalah medula ginjal. Medula ginjal merupakan bagian yang berbentuk kerucut seperti piramida teman-teman. Satu ginjal terdiri dari 8 sampai 12 piramida. Nah, berarti kalau misalnya sepasang ada berapa tuh? Nah, pada medula terdapat beberapa saluran seperti tubulus collectivus, lengkung Henle, dan tubulus contractus. Fungsi medula ginjal ialah untuk menyerap zat nutrisi yang masih bisa dipakai dari hasil saringan korteks ginjal. Organ yang selanjutnya ada pelvis ginjal. Pelvis atau rongga ginjal merupakan bagian dari ureter yang melebar nih teman-teman. Pelvis sendiri merupakan tempat penampungan urin sementara sebelum urin tersebut menuju ke organ ekskresi selanjutnya. Nih teman-teman, sama halnya dengan organ tubuh lainnya. Ginjal juga memiliki pembuluh darahnya sendiri, yaitu pembuluh darah vena dan juga arteri. Seperti halnya pada yang lain, arteri berfungsi untuk membawa darah bersih yang berisikan oksigen dan nutrisi, sedangkan vena berfungsi untuk membawa darah kotor yang berisikan karbon dioksida. Nah, organ selanjutnya yang paling penting dalam ginjal adalah nefron. Yang tadi dibahas bahwasanya nefron ini adalah lebih luas lagi. Nah, nefron ini seperti yang tadi kita jelaskan, nefron merupakan struktur penting dari ginjal kan teman-teman. Nah, nefron berfungsi sebagai unit penyaringan darah dan untuk menghasilkan urin. Manusia sendiri memiliki dua jenis nefron, yaitu nefron kortikal dan nefron juxtamedularis. Nefron kortikal mempunyai lengkung Henle yang pendek, sedangkan nefron juxtamedularis memiliki lengkung Henle yang lebih panjang. 80% nefron yang ada di ginjal manusia ialah nefron kortikal, sedangkan 2% lainnya ialah nefron juxtamedularis. Nefron sendiri terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu ada badan Malpighi, merupakan bagian nefron ginjal yang terdiri dari glomerulus dan kapsul Bowman. Fungsi badan Malpighi ialah sebagai tempat di mana terdapatnya alat penyaringan darah. Kemudian ada glomerulus, merupakan struktur yang berfungsi sebagai tempat penyaringan darah untuk menyaring air, asam amino, garam, urea, dan glukosa. Hasil dari saringan glomerulus disebut dengan urin primer. Kemudian ada kapsula Bowman, merupakan organ berbentuk seperti kapsul yang membungkus glomerulus. Fungsi kapsula Bowman ialah untuk mengumpulkan cairan hasil penyaringan dari glomerulus. Kemudian ada tubulus contortus proximal, merupakan tempat penyerapan kembali atau reabsorpsi urin primer. Hasil dari penyaringan tubulus contortus proximal disebut urin sekunder. Urin sekunder ini mengandung kadar urea yang sangat tinggi. Kemudian ada namanya lengkung Henle, merupakan saluran setengah lingkaran yang menghubungkan tubulus contortus proximal dengan tubulus contortus distal.
lengkung Henle menjaga agar urin tidak kembali pada organ yang telah dilewatinya nih teman-teman. Kemudian yang terakhir ada tubulus contractus distal, merupakan tempat untuk melepaskan zat tidak berguna lain atau berlebihan dalam urin sekunder. Proses yang dilakukan tubulus contractus distal disebut proses augmentasi. Hasil dari cairan yang telah melewati tubulus contractus distal ialah urin yang sesungguhnya, yang dimana urin sesungguhnya ini yang akan keluar dari tubuh kita nantinya nih teman-teman. Gimana? Sudah paham bukan? Nah, teman-teman, tadi kan sudah kita sedikit singgung bahwasannya fungsi utama ginjal adalah untuk pembentukan urin. Nah, lalu bagaimana sih sebenarnya proses pembentukan urin sendiri itu? Pembentukan urin terdiri atas 3 tahapan teman-teman, yaitu filtrasi atau penyaringan, kemudian ada reabsorpsi atau penyerapan kembali, dan juga ada proses augmentasi atau pengumpulan. Nah, bagaimana sih rincian dari proses-proses ini? Kita akan bahas satu-satu. Oke, teman-teman, tahap pertama dari pembentukan urin yaitu ada tahap pertama yaitu filtrasi atau penyaringan. Darah yang masuk melalui arteri ginjal akan melewati glomerulus. Pada bagian glomerulus akan terjadi pemisahan zat bermolekul besar dengan zat bermolekul kecil. Zat bermolekul besar dan protein akan tetap berada di dalam darah dan menuju struktur selanjutnya. Sedangkan zat bermolekul kecil akan ditahan. Cairan hasil dari proses yang terjadi di dalam glomerulus disebut dengan urin primer atau filtrat glomerulus. Urin primer yang mengandung air, glukosa, garam, dan urea ini selanjutnya akan disimpan sementara di dalam kapsula Bowman, teman-teman. Dalam keadaan normal, urin primer tidak mengandung eritrosi. Kadar protein dalam urin primer juga hanya sekitar 0,003% nih, teman-teman. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, tahap selanjutnya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Nah, reabsorpsi sendiri terjadi di dalam tubulus contractus proximal. Proses ini dijalankan oleh sel-sel epitel di tubulus contractus proximal tersebut. Fungsi proses reabsorpsi ialah penyerapan kembali zat-zat yang masih bisa dipakai di dalam urin primer. Nah, beberapa zat tersebut yang tadi yang disimpan sementara pada saat proses filtrasi teman-teman, yaitu glukosa, asam amino, natrium, kalsium, dan kalium. Nah, hasil dari proses reabsorpsi ini disebut dengan urin sekunder dan mengandung lebih banyak urea. Urin sekunder kemudian akan masuk ke lengkung Henle. Di sini terjadi osmosis air nih, sehingga volume urin menjadi berkurang dan lebih pekat. Oke, proses yang terakhir adalah proses augmentasi atau pengumpulan. Setelah melewati lengkung Henle, urin sekunder akan memasuki tubulus contractus distal dan memasuki tahap augmentasi. Pada proses ini akan terjadi pengeluaran zat sisa oleh darah seperti H+, K+, NH3, dan kreatinin. Ion H+ dikeluarkan untuk menjaga pH darah nih teman-teman. Nah, proses augmentasi akan menghasilkan urin yang sesungguhnya. Urin ini akan menuju ke tubulus coarctivus untuk dibawa ke pelvis ginjal, kemudian disimpan sementara di pelvis ginjal sebelum akhirnya dikeluarkan oleh tubuh. Nah, itu tadi adalah 3 tahap proses pembentukan urin di dalam tubuh. Nah, sudah paham kan teman-teman? Oke teman-teman, akhirnya kita sampai juga pada penghujung video pembelajaran kita pada hari ini nah teman-teman. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil yang tadi, urin atau yang biasa teman-teman sebut dengan air seni atau air kencing itu sebelum keluar dari tubuh kita itu mengalami beberapa proses untuk pembentukannya. Yang ada tadi ada 3 proses yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan juga augmentasi. Nah, proses ini itu terjadi di ginjal yang dibantu oleh komponen-komponen ginjal yang tadi kita pelajari teman-teman. Nah, pesan saya untuk teman-teman untuk selalu menjaga makanan dan menjaga minuman. Jadi teman-teman tolong perhatikan apa yang teman-teman makan dan minum karena pada dasarnya adalah apa yang teman-teman minum akan apa yang teman-teman makan dan minum adalah apa yang menjadi teman-teman pada saat ini. Gitu. Kalau misalnya kata sebelah itu seperti ini. Cintai ususmu, minum tiap hari. Kalau di sini kita cintai ginjalmu,
minum air tiap hari. Minum air ya, kita anak kos jadi minum air ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan, yang sudah sama-sama mau belajar dengan kita, teman-teman kelompok C1 di sini. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini dapat bermanfaat dan menjadi berkah untuk kedepannya. Dan semoga teman-teman bisa mempraktekkan ilmu yang didapatkan kepada halayak ramai. Oke, sekian dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa tonton video kita yang lainnya. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq. Fastabikul khairat. Nun wal qalami wa mayasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.